Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan aku Cabil dan aku Ol di podcast Himasep. Sesi podcast luar sekret. Nah, kali ini kita undang gestar nih yang lagi hits di kalangan anak muda. Dia seorang penyanyi sekaligus entrepreneur. Mau tahu kan siapa? Nah, langsung aja nih. Silakan Haifa. Hai semuanya. Hai Cabil. Senang sekali hari ini bersama kalian. Gimana Haifa? Sibuk nggak hari ini? Karena udah repot-repot nih kan diundang ke Himasep Podcast. Oke, sebelumnya hari ini tadi Haifa kebetulan nggak ada kegiatan di luar, tapi tadi cuma pasti ada kuliah, terus lanjut tadi siap-siap dan langsung ke sini sih, jadi mau udah dikosongin nih buat Himasep hari ini. Ih, happy nggak? Happy ya pastinya. Berarti selain menjadi penyanyi, entrepreneur juga kuliah, masih kuliah? Iya, masih kuliah sekarang semester 7. Kuliah di? Haifa kuliah di Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasinya Marketing Komunikasi. Oh iya. Produktif kali ya hari-harinya kan. Alhamdulillah. Nah, sebagai penyanyi, Haifa itu udah hobi dari kecil atau memang terinspirasi dari orang lain? Oke, kalau ditanya tentang sebagai penyanyi nih, Haifa tuh memang Haifa lahir tahun 2000-an di Biren. Dan waktu itu kalau bisa kita kilas balik tuh pas tahun-tahun itu tuh lagi masa konflik. Ya, jadi di Biren itu kan termasuk yang parah nih konfliknya. Nah, jadi waktu itu aku masih kecil dan jadi dulu hiburan Haifa tuh ayah selalu ngajakin buat dengerin lagu di mobil. Jadi kita cuma keluar garasi, ayah hidupin lagu dan Haifa dengerin gitu. Nah, dari situ Haifa sering dengerin lagu-lagunya Rafli waktu zaman dulu, terus beberapa penyanyi zaman juga yang ayah suka. Dari situ ayah mungkin juga ngelihat kalau ini anak kayaknya punya bakat nyanyi, karena pas Haifa ngikutin Haifa tuh cepet banget, kayak ngafalnya cepet, terus nadanya juga ya pas lah gitu untuk anak-anak. Ayah rasanya kayaknya ini ada turun bakat ayah, karena ayah itu juga musisi gitu, dulu juga bisa main gitar, juga nyanyi. Nah, jadi akhirnya waktu itu kelas 4 SD aku memutuskan untuk les vokal, tapi memang sebagai hobi sih gitu. Jadi memang senang nyanyi, jadi akhirnya mencari kegiatan apa nih, waktu itu kan masih pas 4 kan bisa kita bilang masih masa-masa yang produktif lah gitu, kayak masih senang coba itu masih main-main gitu kan. Dan jadi Haifa ikut les musik di sekolah musik Moniza sampai sekarang. Oh, berarti dari SD sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Berarti itu berawal dari sekedar hobi mendengarkan lagu di mobil, di garasi ya, di garasi. Iya, sampai ikut les musik ya kan? Iya, benar banget. Haifa ada penyanyi favorit yang diidolakan? Pasti ada sih. Kalau dari dulu itu, kalau misalnya penyanyi lokal, Haifa seneng banget sama Rafli, karena pertama kali meng-cover lagu, Haifa juga meng-cover lagunya Rafli yang judulnya Selanga itu tahun 2014, dan itu adalah pertama kali Haifa itu lumayan dikenal sama orang. Jadi kayak viewersnya lumayan banyak, terus lumayan banyak yang nge-follow di situ, kayak banyak yang kenal Haifa gitu. Dan dari situ Haifa kayak ngerasa ternyata menjadi penyanyi itu mungkin kita bisa bukan cuma sekedar hobi gitu, bisa dijadikan juga sebagai pekerjaan, karena dengan Haifa menyanyi tiba-tiba Haifa jadi ramai yang tahu nih gitu pas tahun 2014 itu. Terus Rafli kalau misalnya penyanyi internasionalnya Haifa suka Adele, terus kalau di Indonesia Haifa suka Raisa, ada Yura, ada Nadine Amizah, dan banyak lainnya gitu. Berarti dari awal Haifa sering cover lagu? Iya, awalnya Haifa senang meng-cover lagu sih. Terus Haifa akhirnya memutuskan buat nyiptain lagu sendiri. Oh, itu mulai dari tahun berapa Haifa mulai untuk berani cover lagu-lagu orang? Kalau meng-cover itu pertama kali tadi tahun 2014 itu lagunya lagu Rafli ya, yang ada lagu Rafli yang Doa juga. Terus pertama masih meng-cover aja, terus akhirnya pertama kali nyiptain lagu itu tahun 2017, tapi lagunya baru keluar tahun 2019. Oh, kenapa gitu? Jadi pekerjaannya 2 tahun. Mungkin kayak 2 tahun itu mungkin orang tanya ngapain sih, mungkin satu lagu aja bisa sama ini gitu kan. Nah, tapi mungkin
karena itu lagu pertama, jadi apa ya, mungkin Haifanya terus dari sekolah musiknya itu kita masih perfeksionis banget. Jadi kayak kita masih ketika ada kekurangan di lagunya kita ganti lagi, kita tambah lagi, kita ubah lagi, terus kayak merasa masih kurang selama 2 tahun itu. Jadi kayak lagunya juga akhirnya keluarnya lama gitu, karena prosesnya mungkin karena pertama kali ya, jadi kayak kita masih kayak belum puas. Nah tapi semakin lama, semakin Haifa udah menciptakan, sekarang udah 4 lagu, prosesnya semakin jadi lebih cepat gitu, karena kita merasa bahwa suatu lagu yang kita buat dari awal itu pasti nggak akan ada titik yang paling bagusnya gitu, karena kalau kita masih mau perbaiki dia masih akan bisa sebagus apa gitu kan. Jadi akhirnya kita menetapkan standarnya gitu. Jadi sekarang kalau bikin lagu dan produksi itu nggak sampai 2 tahun lagi. Ya, itu semua tentang pengalaman ya. Dari single pertama gitu. Benar. Sampai sekarang single keempat ya. Iya. Itu selama berkarir di penyanyi ini, menjadi penyanyi, ada nggak dukungan dari orang tua atau dari kerabat, sahabat dekat gitu? Bahkan kalau ditanyain apa ya, kayak support terbesar Haifa itu adalah keluarga, karena memang pertama ayah Haifa adalah juga musisi gitu, terus juga mama juga adalah orang yang selalu mensupport apapun yang anaknya buat gitu. Jadi kayak sekecil apapun kayak gitu selalu ada. Misalnya Haifa lagi tampil, bahkan kayak mungkin kayak nampil di sekolah dulu pas SD SMP itu mama selalu nonton. Jadi itu udah menjadi kebiasaan Haifa. Jadi kalau Haifa tampil nggak ada di nonton sama mama sama ayah, itu apa jadi makin gak pede. Jadi kan ada beberapa anak yang kayak, aduh mama aku datang nih, aku jadi deg-degan. Kalau Haifa enggak, kalau mama belum nyampe, Haifa kayaknya nggak mau naik panggung sampai mama udah datang dulu nih gitu. Jadi sebesar itu sih support orang tua untuk Haifa di bidang nyanyi ini. Berarti dari SD itu udah mulai perform di depan kawan-kawan pertama. Iya, waktu SD itu mungkin lebih ke ikut lomba, mau ke sekolah, terus juga ikut paduan suara. Terus kalau ada, pasti kan biasanya kayak ada acara-acara mungkin setiap hari Jumat, jadi itu tuh Haifa sering nyanyi sih gitu dari dulu. Masih ingat nggak lagu awal kali masih kecil nyanyi apa di depan orang banyak? Aduh, Haifa sampai Haifa tuh termasuk orang yang lupa sih. Jadi kayak mungkin yang tahun lalu aja tuh Haifa udah ingat lagi. Haifa tuh suka banget gitu. Jadi kalau dulu mungkin kalau pas SD pasti standar-standar lagu anak-anak juga ya, maksudnya nggak yang lagu yang gimana banget. Apalagi dulu kita tuh sering tampil itu di acara hari Jumat, karena biasa kita hari Jumat tuh ada kayak ada penampilan dari setiap kelas tuh kayak mungkin bakat gitu. Pentas seni ya? Iya, setiap hari Jumat bayangin ya. Jadi biasanya Haifa tuh selalu didorong sama teman-teman, pasti kalau mau pilih kelas tuh Haifa gitu. Jadi kayak ya pasti lagu-lagunya lagu anak-anak atau lagu religi kayak gitu. Berarti secara tidak langsung tuh teman-teman udah support juga ya kan? Iya, dari bilang ya. Gitu. Walaupun sebenarnya masuk orang tuh jangan aku gitu ya, kamu aja gitu ya. Belum berani karena masih dibilang masih SD gitu ya. Tapi Haifa senang sih dari dulu, memang dari kecil tuh memang kebahagiaan Haifa tuh ya tampil di depan orang gitu kan. Kayak hari ini ketemu kalian ya, itu Haifa di depan kamera itu Haifa senang banget gitu. Pertama kali ngeluarin single nih kayak mana tuh rasanya? Apa takut, mungkin mikir orang tertarik nggak ya sama karya aku gitu, tuh gimana perasaannya? Itu pasti ada sih, soalnya apalagi lagu pertama Haifa tuh bisa dibilang kayak itu ciptaan Haifa sendiri juga gitu. Jadi di sekolah Muridza itu biasanya cuma les doang gitu, kayak anak-anak yang lain itu semuanya cuma les doang, kayak mereka datang terus belajar terus pulang gitu. Nah berbeda sekali dengan Haifa yang tiba-tiba datang bawa lagu ke pelatih Haifa, kayak Haifa punya Om Muridza Taher, beliau juga musisi di Banda Aceh, mungkin teman-teman juga yang nonton ada yang kenal gitu. Jadi Haifa datang kayak, Haifa punya lagu ciptaan nih. Nah, Om itu termasuk yang mungkin kaget juga, karena kayak belum ada nih anak-anak yang lain itu yang mau memulai untuk menulis lagu gitu. Karena Haifa juga dari awalnya senang nulis, bikin puisi kayak gitu-gitu yang aku dijadiin lagu. Jadi aku memberanikan diri buat ngeliatin lah lagunya tuh Haifa ada lagu ciptaan nih gitu. Nah mungkin karena itu adalah lagu ciptaan Haifa sendiri, pasti ada ketakutan sih, kayak orang bakal suka nggak ya, orang bakal dengar nggak ya, karena bisa dibilang lagu yang Haifa cover itu lumayan rame yang nonton gitu, sampai ribuan ribu bahkan ada yang cover. Jadi kayak pasti kita takut nih kalau lagu sendiri
nggak disukai atau gimana. Padahal kalau kita bilang itu tuh udah satu step di atas ya sih, kita berani buat menciptakan lagu sendiri. Jadi kayak itu adalah karya kita gitu, nggak bakalan semua orang suka gitu. Tapi ketakutan masih ada, tapi bahagianya juga ada gitu. Ada Kayak, nilai plus iya sendiri. gitu, pasti kayak dengerin kayak masih nyanyi ini suaraku, ini dari ciptaan aku gitu kayak. Lawan masih gitu sih kayak percaya enggak gitu. Jadi ini lagunya pure ciptaan dari Haifa sendiri atau dari kawan-kawan juga? Iya, itu kalau dari segi liriknya dan nadanya itu Haifa yang buat dari awal. Jadi benar-benar pure Haifa yang buat. Mirza Tahir itu cuman mengaransemen musiknya gitu. Jadi memproduksi musik dan mengaransemen. Berarti pertama kali datang ke Mirza tuh Haifa udah membawa lagu sendiri? Itu pas tahun 2014. Kalau pertama-tamanya kan juga kayak anak-anak lain, kayak tentang les gitu. Tapi Haifa tuh kayak ngerasa ini aku cuma les-les aja, output akhirnya kemana ya gitu. Kayak selama ini teknik yang udah diajari, terus kayak teknik panggung dan lain-lainnya yang udah diajari, itu harus aku bawa kemana gitu. Jadi ya kita harus ada di step ya berarti aku harus menerapkan teknik-teknik yang udah diajari. Selain mengcover, setelah itu kan kita bikin lagi. Setelah mengcover lagu orang, ya pasti tingkatan selanjutnya bikin lagu sendiri gitu. Makanya yang kamu itu bikin lagu sendiri. Ada nggak nih lirik lagu yang memang Haifa suka, favorit, dan mungkin dari segi makna atau memang pas lagi buat lagu itu memang lagi masa-masanya suka aja sama itu gitu? Oke, ini kalian mau lagu yang mana nih? Karena kebetulan Haifa kan udah 4 lagu. Lagu yang pertama atau di lagu yang terakhir atau terserah Haifa. Terserah Haifa boleh. Jadi kebetulan teman-teman Haifa juga lagi masa promo lagu Bilang Cinta Padaku. Itu lagu Bilang Cinta Padaku itu nggak apa-apa ya, aku jelasin aja biar teman-teman yang di luar juga tahu gitu. Lagu Bilang Cinta Padaku itu single ketiganya Haifa. Haifa udah punya 4 single, tapi Bilang Cinta Padaku itu single ketiga. Tapi ini mungkin bisa bilang lagu yang sangat spesial juga buat Haifa, karena lagu ini tuh diciptain oleh Om Mirza Tahir, dan itu lagunya dikasih ke Haifa. Jadi itu adalah sebuah bisa dibilang kayak privilege dan kebanggaan Haifa juga. Om Mirza Tahir bisa mempercayakan ada lagu ini dinyanyikan oleh Haifa gitu. Kalau lagu yang lain kan kita ciptain bareng-bareng nih, tapi yang ini benar-benar omongnya yang ciptain sendiri, tapi dikasih ke Haifa buat dinyanyiin gitu. Jadi dibilang kayak ini sebuah tantangan yang baru juga buat Haifa. Makanya lagu ini masih dipromoin sampai sekarang gitu. Jadi kayak dari kemarin Haifa juga sempat nampil secara virtual bawain lagu ini gitu. Judulnya Bilang Cinta Padaku. Kan mau tau nggak tentang apa? Biar kita cerita ini. Boleh. Pasti penonton di rumah tuh pengen tahu juga. Bilang Cinta Padaku ini seperti judulnya bercerita tentang kayak seseorang yang dia tuh mengungkapkan perasaan itu kayak dia suka nih sama seseorang ini, tapi kayaknya orang itu punya perasaan yang sama juga gitu. Karena kita bisa lihat nih kan dari gerak-geriknya kayaknya dia juga suka nih sama aku gitu kan. Tapi kok dia nggak maju-maju gitu ya. Apalagi sebagai cewek kan kita gengsi kan buat menyampaikan dan gitu. Dikira kepedean pula ya enggak? Iya, udah kita kepedean, tapi kayaknya lampu hijaunya ada nih gitu. Soalnya lagu itu Bilang Cinta Padaku judulnya. Lirik yang paling Haifa suka tuh boleh nyanyiin aja kali ya. Silakan. Berterus teranglah saja, oh mengapa kau malu, kalau memang sudah boleh ku menjadi kasihmu. Jadi berterus teranglah kalau aku udah boleh jadi kekasihmu gitu.